Baik, video kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai sistem reproduksi dari mata kuliah anatomi fisiologi manusia. Yang akan kami bahas pada video kali ini yaitu tentang pengertian sistem reproduksi, organ-organ reproduksi dan fungsinya, serta cara menjaga kesehatan reproduksi. Yang pertama, pengertian. Sistem reproduksi adalah kumpulan organ internal dan eksternal yang bekerja bersama untuk tujuan prokreasi. Oleh karena peran vitalnya dalam kelangsungan hidup spesies, tak sedikit ahli yang berpendapat bahwa sistem reproduksi adalah salah satu sistem yang paling penting di seluruh tubuh. Berikut merupakan gambar dari bagian-bagian alat reproduksi pada pria. Yang pertama ada penis. Penis adalah organ seks pria yang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pangkal atau radix, batang atau korpus, dan kepala atau glans. Pada umumnya, organ ini akan mencapai ukuran maksimal selama masa puber. Kedua, skrotum. Skrotum merupakan sebuah kantung kulit yang longgar dan menggantung di belakang penis. Di dalam skrotum terdapat sepasang organ segelus kelenjar yang disebut testis. Yang ketiga, testis. Testis merupakan organ berbentuk oval di dalam kantung sebelah kanan dan kiri bagian belakang penis. Fungsinya untuk memproduksi dan menyimpan sperma. Keempat, epididymis. Epididymis merupakan saluran yang terletak di belakang testis. Fungsinya membawa sperma dari testis menuju vas deferens atau saluran panjang untuk menyalurkan sperma matang, untuk kemudian disalurkan melalui uretra. Yang kelima, alat reproduksi bagian dalam, yaitu vas deferens, saluran yang berfungsi sebagai jalur keluarnya sperma. Berikut vesicula seminalis, ada kantong yang menempel pada vas deferens dengan fungsi memproduksi air mani dan membentuk proses ejakulasi. Yang ketiga, saluran ejakulasi atau ejaculatory ducts, saluran gabungan antara vesicula seminalis dan vas deferens. Yang berikut, uretra, saluran untuk mengeluarkan air mani yang telah bercampur sperma ketika ejakulasi. Yang berikut, kelenjar prostat, kelenjar dengan fungsi memproduksi cairan yang melindungi dan menutrisi sel sperma. Yang berikut, kelenjar bulboretra, kelenjar yang memproduksi cairan untuk melumasi uretra dan menetralkan keasaman sisa urin di dalamnya. Berikut merupakan bagian-bagian dari sistem reproduksi manusia, yaitu wanita. Yang pertama ada vulva. Vulva adalah bagian luar dari alat reproduksi wanita yang bisa Anda lihat dengan mata telanjang. Bagian depan vulva yang ditumbuhi rambut kemaluan disebut mons pubis. Selain itu, terdapat klitoris, bukan uretra, serta labia yang terbagi menjadi 2, yaitu labia mayora atau bibir besar. Bagian ini mengandung banyak kelenjar keringat dan minyak. Usai pubertas, labia mayora akan ditutupi rambut-rambut halus. Yang berikut, labia minora atau bibir kecil, berada di dalam labia mayora, mengelilingi lubang vagina dan uretra. Yang kedua, vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan serviks atau leher rahim ke bagian luar tubuh. Letak vagina tepatnya di belakang kandung kemih, agak lebih rendah dari rahim. Beberapa fungsi vagina meliputi: yang pertama, jalan lahir bayi saat persalinan, kedua, tempat keluarnya darah saat menstruasi, dan ketiga, jalur akses sperma untuk menuju rahim. Yang ketiga, rahim atau uterus. Rahim merupakan organ kecil berongga yang berada di antara kandung kemih dan dubur. Organ dengan bentuk seperti buah pir ini memiliki banyak fungsi penting dalam proses reproduksi. Yang keempat, ovarium. Ovarium merupakan sepasang kelenjar kecil berbentuk oval di sisi kanan dan kiri rongga panggul, bersebelahan dengan bagian rahim atas. Fungsi organ reproduksi wanita ini ialah menghasilkan sel telur. Selain itu, ovarium juga menghasilkan hormon seks seperti
estrogen, dan progesteron. Yang kelima, tuba Fallopi. Tuba Fallopi merupakan dua saluran panjang yang membentang pada bagian atas rahim ke ujung masing-masing ovarium. Fungsi organ ini sebagai saluran bagi sel telur untuk bergerak dari ovarium menuju rahim. Ketiga, cara menjaga kesehatan reproduksi. Pastikan penis dan vagina dibersihkan serta dikeringkan dengan baik dan menyeluruh setelah buang air kecil. Hindari pemakaian bedak, sabun wangi, gel, dan antiseptik karena dapat menyebabkan iritasi. Pilih celana dalam yang berbahan katun untuk digunakan sehari-hari. Rutin mengganti celana dalam setiap hari. Pilihlah baju atau celana yang longgar, sebab pakaian yang ketat dapat membuat area genital lembab dan rentan terinfeksi. Bersihkan area genital sebelum dan setelah berhubungan seks. Gunakan kondom untuk mencegah infeksi menular seksual dan kehamilan yang tidak diinginkan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih.